Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Handrasa Napoleon Berbagi Cerita. Kita akan lanjutkan belajar surat Ali Imran ayat 111 sampai 118. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurrukum illa adza wa yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsurun duribat alaihimuz zillatu aina masu ihu illa bi hablim minallahi wa hablim minan nasi wa ba'u bi ghadabim minallahi wa duribat alaihimul maskana zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bi ghairi haqq zalika bima asaw kanu ya'tadun laisu sawa min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana alaili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhiri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairi wa ulaika minas solihin wa ma yaf'alu min khairin fala yufaru wallahu alimun bil muttaqin innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun masalu ma yunfiquna fi hadhil ayatid dunya kama salirihi fiha sirun asobat arsa qaumi zalamu anfusahum wa alakat wa ma zalamuhumullahu walakin anfusahum yazlimun ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanata min dunikum la ya'lunakum khabala waduma anitum qad badatil baghda'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Sadaqallahul azim.
Artinya, mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudarat kepada kamu selain dari gangguan-gangguan celaan saja. Dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali dia. Bihablim minallah hablin. Bihablin. Dan tali dengan manusia. Wahablim minan nas. Jadi di sini dibilang tali manusia. Ini manusia yang dimaksud di surat di kitab ini adalah manusia yang telah membaca kitab. Jadi yang dibilang manusia di ujung adalah surat manusia. Kalau dia belum baca kitab, dia baru orang. Itu yang dibilang orang-orangan. Orang ini jiwanya kosong, tidak bermakna. Ya, dibilang di kitab ini lebih rendah dari binatang melata, ya seperti batu, orang kayak patung kosong. Karena dia tidak membaca, tidak bisa membaca, tidak bisa berpikir, jadi otaknya kosong. Dia hanya mengikuti petunjuk iblis, jin. Nggak bisa berpikir, tidak membaca, tidak bisa menciptakan, yang bisa hanya merusak. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari dia, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat dia dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Ya, nabi-nabi banyak dibunuh oleh makhluk-makhluk orang ini, makhluk-makhluk yang bodoh, tidak membaca kitab. Nabi-nabi itu terbunuh itu bukan berarti buruk, ya. Yang tinggalkan jasad tanah, ruhnya tidak musnah sama sekali. Dia berubah, kalau bahasa di kitab ini, diangkat menjadi cahaya. Mereka itu tidak sama. Di antara pengurai kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat dia dan beberapa waktu di malam hari, dan mereka juga bersujud. Jadi ada juga orang-orang yang di kelompok pengikut agama-agama ini. Agama-agama ini kan mengikuti pengurai-pengurai kitab gitu. Jadi agama-agama itu tidak menjelaskan kitab ini secara utuh. Mereka bikinlah agama-agama. Kalau mereka bicara kitab ini secara utuh, dari Khalifah pertama di alam ruh sampai manusia terakhir nanti akan sama prototipnya, karena mereka akan mengikuti petunjuk. Kitab petunjuk ini jalikal kita la raiba fihi hudal. Yang berbeda ini adalah mereka yang sesat dan dimurkai, mereka yang tidak membaca kitab, yang bodoh. Bodoh itu orang yang buta, tuli, bisu, sumun, bukmun, fahum, layar jiun, kalau dibilang di ayat ini. Jadi kapasitas khalifah untuk bisa berbicara, untuk mendengar dan melihat tidak dipakai, karena tidak ikro, tidak membaca petunjuk. Jadi dia tidak ada petunjuk, sehingga tidak bisa menjadi manusia yang bisa memimpin khalifah. Dia tidak melakukan perbaikan, tapi merusak alam.
Nah, di antara mereka-mereka ini ada yang ikro, bisa baca ya, seperti saya misalnya ngalami harus membaca kitab karena saya mengalami kebingungan dengan keadaan saya. Lalu yang saya tidak tahu isi kitab ini apa. Saya beriman kepada kitab ini tapi saya tidak tahu isinya. Saya baca bahasa aslinya, bahasa Arab yang diterima Nabi terakhir, dan terjemahannya sampai 3 kali. Lalu saya paham, oh isinya ini tentang akhlak isinya nih. Bagaimana berakhlak sebagai manusia. Mereka beriman kepada Dia dan hari yaumil akhir. Akhir bukan penghabisan, nggak habis hari ini. Yaumil akhir. Akhir ini bukan penghabisan, tapi adalah limit. Kalau bahasa matematik itu limit, batas. Nah, inilah kadang penterjemahan ini juga mereka harus orang-orang yang mengerti sains. Jadi bukan sekedar bahasa lisan. Jadi kayak di sini hari akhirat itu hari limit, batas dari manusia untuk beramal. Setelah masuk di batas limitnya ini, dia tidak beramal lagi, dia akan menikmati hasil amalnya menurut petunjuk ini, apa dia di jalan yang diberi nikmat, jalan sesat, atau jalan yang dimurkai. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera kepada berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang solihin. Jadi orang-orang solihin ini orang-orang yang berbuat baik. Kalau orang-orang yang berbuat amal salah, ya salah. Itulah yang sesat, yang dimurkai, yang nggak baca kitab. Yang nggak baca kitab nih 7 kali tamat dengan terjemahannya, ya tidak akan mengerti cara beramal. Ya dia hanya dengar-dengar saja. Yang didengarnya adalah orang-orang yang ya namanya dengar-dengar, bukan sesuatu yang pasti. Kalau baca kitab ini adalah sesuatu yang pasti. Kitab ini sejak Nabi terakhir meninggal itu disusun para khalifah, tidak berubah selama 14 abad lebih, karena memang dijaga sama pencipta langit dan bumi. Ada pernyataannya, ayatnya. Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi. Dan Dia mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sungguhnya orang-orang kafir, baik harta maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Dia. Dan mereka sedikit pun. Dan mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Dia tidak menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu. Mereka tidak henti-hentinya menyusahkan, berbuat jahat. Jadi orang-orang yang
tidak baca kitab ini, otomatis selalu berbuat jahat kepada orang-orang yang beriman dan beramal sesuai kitab ini. Ya itulah Nabi terakhir Muhammad SAW di Mekah diusir. Orang Mekah ngerti kitab ini, orang bahasa Arab, tapi mereka tidak percaya, tidak beriman. Itu mereka akan benci. Ya seperti mereka itu takluk. Orang Mekah itu ditaklukkan waktu itu. Mereka menyerah, tapi aslinya mereka belum beriman, baru tunduk karena mereka takluk. Nah itu mereka diwajibkan iqra, membaca. Diwajibkan sholat. Sholat itu membaca ini bersama-sama, pimpin oleh Nabi, untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar tunduk. Tapi kalau soal beriman masih butuh waktu, butuh pemahaman, butuh hikmah. Dilihat dari amalnya sesuai tidak. Kalau amalnya tidak sesuai berarti mereka dari beriman bisa menjadi kafir. Ini banyak sekali pernyataan itu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka. Lebih besar lagi, sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat jika kamu memahaminya. Jadi ayat-ayat di kitab ini banyak sekali menceritakan tipu daya iblis, kejahatan orang-orang yang tidak percaya pada kitab ini. Mereka akan selalu berusaha menghalangi manusia, orang-orang untuk membaca iqra kitab ini dengan berbagai dalih cara, sehingga manusia itu terputus dari tali pencipta langit dan bumi, jadi tidak dapat petunjuk. Dan tidak dapat petunjuk berarti tersesat dan dimurkai, karena dia akan menentang. Inilah para nabi dibunuh oleh mereka yang menentang. Yang menentang ini bukan orang-orang sembarang. Mereka dulu terkenal sebagai tokoh-tokoh agama, orang-orang yang merasa punya kebenaran, yang bisa menghukum atas nama Tuhan dan lain-lain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.